Hai guys, kali ini kita akan membahas side job terbaik untuk mahasiswa. Kerja sambil kuliah, namanya bisa. Jadi, pernah nggak sih kalian merasa uang bulanan kalian itu cepat habis atau pengen beli sesuatu tapi nggak bisa? Ya karena kita kan mahasiswa memiliki sumber daya yang terbatas. Terus kalau kita mau minta ke orang tua, kita juga sungkan ya, nggak enak-enak. Nah, jadi kalian bisa merencanakan untuk mengambil atau take side job atau side hustle untuk tambahan penghasilan sampingan kalian. Jadi ini bisa kalian lakukan sembari kalian kuliah gitu ya. Pertanyaannya adalah gimana ya caranya kita bisa ambil side job tetapi masih dalam koridor mengutamakan kuliah, artinya tidak mengganggu kuliah kita dan nilai kita tetap terjaga. Dan kemudian yang kedua, side job apa aja yang bisa kita kerjakan secara fleksibel tapi tetap cuan lah ya. Tentu kalau kita mau side job, salah satu orientasinya juga cuan. Di video kali ini kita akan membahas side job apa saja yang bisa kita lakukan tapi kita juga bisa tetap sukses kuliah. Jangan di skip karena ini mungkin bisa menjadi solusi buat kalian yang lagi cari tambahan penghasilan. Oke, sebelum masuk ke daftar side job yang akan kita bahas, ada sebuah pertanyaan mendasar. Kenapa sih mahasiswa membutuhkan pekerjaan sampingan? Tentu banyak alasan ya, selain selain tidak tergantung sama orang tua. Yang kedua, mungkin kita bisa berpikir untuk bisa nabung masa depan kita. Barangkali setelah studi S1 kita ingin lanjut S2 atau ingin berinvestasi kemana gitu. Nah, kita menyusun atau mendapatkan side job ketika mahasiswa itu salah satu hal yang menarik. Karena apa? Karena mahasiswa itu tidak dituntut untuk sempurna dalam pekerjaannya, tetapi tetap bertanggung jawab ya. Dan dia tidak perkuliahan itu kan tidak full time, sehingga ada waktu-waktu kosong itu bisa kalian manfaatkan untuk mencari side job. Jadi kalau pengalaman saya dulu ketika jeda kuliah atau istirahat ya di jam 12 siang itu maksi, kita ambil kerjaan side job. Kemudian yang ketiga, kita bisa belajar manajemen waktu dan tanggung jawab, dan yang terpenting adalah menambah pengalaman kerja sebelum kita lulus. Banyak kok mahasiswa yang sukses itu mulai bisnisnya bahkan tidak menunggu lulus jadi mahasiswa, bahkan sejak dari mahasiswa. Jadi pertanyaannya, kenapa nggak mulai dari sekarang? Jadi nggak harus menunggu lulus seperti itu. Oke, kali ini kita akan membahas job paling cocok untuk mahasiswa. Yang pertama adalah freelance writer atau content creator. Freelance writer ini atau content creator ini cocok banget buat kalian yang suka menulis. Menulis apa? Macam-macam, bisa nulis artikel, blogger, atau content creator di media sosial, atau kalian menjadi social media handling gitu ya. Artinya tidak hanya kalian bikin content writernya atau freelance writer, tapi kalian juga handling the social media. Di era digital kali ini, handling social media hal yang sangat menjanjikan. Kemudian yang kedua adalah jualan online. Kalian kalau punya skill mendesain atau suka mencari barang unik, kalian bisa jual di platform digital. Apa saja? Ada toko oranye, ada toko hijau, ada toko biru, ada toko merah ya. Karena modalnya biasanya kecil, tetapi untungnya gede. Apalagi ada skema dropship dan reseller gitu. Jalan kalian kalau mau jualan online kecil-kecilan bisa tuh. Apalagi sekarang kan jualan banyak ya, tidak hanya jualan barang tapi jualan produk digital, misalkan jualan Zoom ya atau Turnitin dan sebagainya, itu ada di Shopee banyak itu. Kemudian yang ketiga adalah jadi tutor atau les privat. Kalau kalian merasa jago bahasa Inggris, jago matematika atau pelajaran lainnya, kalian bisa memikirkan untuk mengajari anak-anak sekolah dan kalian bisa dibayar per jam. Kalau les ini kan sudah jamak ya, jadi bisa kalian lakukan. Kemudian yang keempat adalah admin sosial media. Tadi sudah saya singgung di awal. Jadi social media handling bisa menawarkan ya untuk menghandle social media orang-orang yang dianggap penting, influencer, atau kalian punya teman yang kalian anggap penting, kalian punya proyeksi bahwa teman kalian itu suatu saat bisa jadi terkenal lah, bisa itu kalian handle social medianya. Kemudian yang terakhir, keenam adalah jadi YouTuber atau TikTokers atau Instagramers. Jadi kalian buat konten edukasi, masuk ini konten edukasi ya, review produk atau vlog mahasiswa, kehidupan mahasiswa. Kalau kalian konsisten, bukan tidak mungkin akan menjadi cuan yang besar. Oke, jadi meskipun kita memiliki side job yang luar biasa, tapi harap diingat bahwa kerja sampingan ini orientasinya adalah bagaimana kita mencari pengalaman dan membangun rasa tanggung jawab kita. Jangan sampai side job kita ini malah bikin nilai kuliah kita jeblok. Nah, beberapa tips adalah yang pertama, kita bisa atur jadwal dengan baik, prioritaskan kuliah, tapi sisihkan waktu untuk bekerja. Kalau dipresentasikan, kuliah 70%, bekerjanya 30%. Nah, itu nanti seiring berjalannya waktu beralih tuh.
Kalau kalian sudah skripsi atau semester akhir mungkin 50-50%. Jadi jangan dibalik. Saya sering lihat mahasiswa tuh izin kuliah karena kerja. Nah, ini kan tidak sesuai dengan semangat job yang mendukung studi kita. Kemudian yang kedua adalah pilih kerja yang fleksibel. Misalkan freelancer, bisnis online yang tidak take time so much. Jadi kalian masih tetap bisa kuliah dengan enjoy dan bekerja dengan enjoy. Nah, yang ketiga, mulai dari sekarang. Let's take action gitu ya. Jadi kapan lagi kalau nggak mulai dari sekarang? Jadi itu 3 tipsnya. Yang pertama, atur jadwal dengan baik. Pilih kerja yang fleksibel dan mulai dari sekarang. So, jadi itu side job. Bukan hanya untuk cari uang, tapi juga untuk belajar dan berkembang. Kalau kalian tertarik, coba mulai dari yang paling cocok buat kalian. Tak usah takut gagal gimana, kalau minatnya gimana, yang penting mulai dulu. Karena kita nggak akan tahu kalau kita nggak mulai. So, jadi kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak mahasiswa yang tahu cara dapat penghasilan tambahan sambil kuliah. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di video berikutnya.